Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat semua. Amin. Khususnya yang jauh, yang selama ini sering ya dari Bandung. Juga Kang Bagio, terima kasih. Kang Fahmi, terima kasih. Kang Uung dari Depok, terima kasih. Pak Lajuardi, terima kasih. Dari Depok juga ya? Dari Depok. Pak Ruslan, terima kasih. Tetangga kita ya, Ciledug Group. BK, thank you BK. Semua nini yang kompak, alhamdulillah, flamboyan. Terima kasih kebersamaannya. Ini dari kita untuk kita. Ini semua bukan saya loh yang menyediakan. Ini semuanya dari sahabat-sahabat. Terima kasih, semoga barokah. Amin. Kita nikmati bersama. Nanti kalau nggak habis kita kresekin bersama. Amin. Saya rasa itu aja Pak Ketua. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita lebih kompak. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ibu Dwi Sri Wiryani selaku sahibul fadilah acara kumpul-kumpul bareng alumni SMP Negeri 32 Angkatan 75. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Alumni itu Bapak Haji Ahmad Bukhari yang telah memfasilitasi atau merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini. Tentu saja mengawali acara ini kita sepatutnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salam serta salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah bi ahlil badr ya Allah. Rekan-rekan sejawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kita memang belum lama ketemu seperti ini ya. Baru beberapa bulan yang lalu saja. Tapi seperti halnya kita ada semacam kerinduan ya. Yang mendorong kita untuk bisa bertemu lagi ya. Rindu segala-galanya. Ya. Setengah mati. Ini setengah mati ya. Rindu segala-galanya. Ku rindu gayamu masih toh. Ketika dia bercanda. Ku rindu gayamu Jamilah. Ketika dia bermanja. Selamat datang ke Pak Iwan ya, masuk Pak Iwan ya. Pak Iwan ya. Ya, silakan.
ala Taha Rasulillah. Yasin Habibillah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Duduk dulu. Ya, teruskan. Nanti mempelainya masih di dalam. Ya, ada semacam kerinduan yang terus membangkitkan hasrat kita untuk selalu bersama. Ya, kenapa begitu? Karena memang kita punya ikatan emosional. Ya, berbeda dengan ikatan emosional kita dengan istri kita atau dengan suami kita. Tapi dengan sesama teman waktu kecil, ya. Karena kita mengenal bagaimana dulunya, ya, ketika dia masih kecil, masih remaja, ya, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan di antara kita. Itulah yang menyebabkan ikatan emosional kita cukup kuat. Sebenarnya rekan-rekan kita yang lain tuh, ya, kalau diajak, kalau mereka tahu, mestinya juga ada ikatan emosional yang sama dan punya perasaan kerinduan yang sama. Inilah yang kemudian kata Rasulullah SAW, ya, diceritakan di dalam hadisnya Imam Muslim itu, bahwa kelak nanti orang-orang yang senantiasa memiliki ikatan emosional kuat, dia bukan keluarga, bukan saudara, bukan kerabat, dan tidak ada hubungan darah, hubungan nasab, tidak ada. Tapi itu memberikan ikatan yang kuat. Tuh, baca salawat lagi. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bangun. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Sehat alhamdulillah. Amin. Masuk ya? Oke. Sini nih. Sini. Ada acara. Kok enggak salaman sama aku? Astagfirullahaladzim. Salaman. Aduh, bau baksonya udah cium. Bau bener, bau bakso nih. Bikin bakso makanya yang Astagfirullahaladzim. Sampai Kita beruntung, ya, punya ikatan persaudaraan semacam ini, karena ini akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Apa kata Rasulullah SAW, ya, tentang kita disuruh untuk bisa bersama-sama? Dia berkata, istaksiru minal asdaqinal mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian kumpul-kumpul dengan orang-orang yang baik. Amin. Ya. Kita kan termasuk orang yang baik. Kenapa baik? Karena kita punya keinginan untuk merajut kembali ikatan-ikatan emosional itu. Itu ciri orang baik. Dan itu kelak nanti dia akan memiliki syafaat pada hari kiamat nanti. Bayangkan, karena hubungan yang baik, ya, dan kita termasuk orang-orang yang baik, maka kita punya kesempatan untuk memberikan syafaat, ya. Apa itu syafaat? Syafaat itu bahasa umumnya rekomendasi atau pertolongan lah. Karena tidak semua orang bisa nyaman hidup di akhirat nanti. Mungkin sebagian orang bisa tinggal di tempat-tempat yang baik, tapi mungkin ada orang-orang yang tidak tinggal di tempat yang baik, ya. Nah, orang-orang yang tinggal di tempat baik atau di surga itu, kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, bahwa dia boleh menggait
mengambil teman-temannya yang ada di tempat yang kurang baik tadi. Kata Rasulullah SAW, mereka akan berkata, Ya Rabb, Ya Allah, wahai Tuhanku, innahum kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana. Wahai Tuhanku, itu teman-teman yang di tempat yang tidak baik itu ada dulu waktu muda sering berpuasa bersama kami. Mereka juga sering sholat bareng bersama kami. Bahkan mereka juga pergi haji bersama kami. Mereka kumpul-kumpul bersama kami. Ya Rabb, tidakkah Kau berikan kesempatan untuk memindahkan dari tempat yang kurang baik itu ke tempat yang baik, surga. Kata Subhanahu wa ta'ala, ukhriju man araftum. Malaikat, tolong kamu angkat tuh teman si fulan nih, temannya BK, temannya Bukhari tuh yang di sana tuh, angkat semua, sampai teman-temannya BK, teman-temannya Bukhari, teman-teman kita semua tuh dikeluarkan dari tempat yang kurang baik tadi, dari neraka bahkan tuh, untuk dipindahkan ke surga, karena semata-mata persahabatan, semata-mata pertemanan saja tuh dipindahkan. Sampai semuanya habis tuh, kata Allah, ya fulan, coba kamu cek lagi, siapa teman kamu yang masih ada di sana? Dicari tuh di neraka itu, yang masih tersisa di sana. Kalau masih ada, ngomong kamu sama malaikat, suruh angkat, suruh pindahkan semua. Maka setelah habis semua, sahabat-sahabatnya tuh barulah. Lah ini diantara hikmat dari persahabatan, ya, karena kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti rekan-rekan baca surat At-Tur ayat 21 tuh ya. Surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, ya. Innalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, kita nih, ya, dan mereka-mereka yang juga mengikuti keimanan kita dari keturunan kita, dari teman-teman kita tuh, ya, keturunan kita, teman-teman kita yang juga beriman, ya, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-haq nabihim dzurriyyatahum, mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat. Jadi kalau hari ini kita ketemu di sini, ya, di tempat Jayani, nanti di akhirat kita akan ketemu lagi. Semua tuh yang duduk, ya, bersama-sama hari ini akan jumpa lagi. Tapi tentu berbeda keadaannya. Kalau kita ketemu hari ini, ya, lihat Pak Fahmi udah tua, ya, lihat BK udah tua, ya. Lihat perempuan-perempuan udah nini-nini. Sini gak? Oh iya. Baru gue mau tanya itu. Sini gak? Assalamualaikum ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi besan nggak jadi datang? Datang. Kalau udah lewat. Oh iya, yang malu-malu. Ngasihnya pelan-pelan. Makasih ya Pak ya. Biar barokah. Terus ya. Jadi sekarang kita bertemu di sini, ya, orang-orang yang baik tuh, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tutup Jamilah Pak Bagio. Allah berfirman dalam surat At-Tur tadi, kita akan dikumpulkan kembali semua nih, ya. Tentu suasananya berbeda.
Kalau sekarang sudah dalam keadaan renta, tua ya, nini-nini, kakek-kakek, nanti di sana kita akan ketemu dalam usia yang sangat muda. Muda semua, ya. Oh, pasti kenal lah. Kalau bagi perempuan umurnya sekitar 30 tahun. Kalau laki-laki 33 tahun. Bayangkan tuh. Lagi ranum-ranumnya. Oh, lagi sekel-sekelnya. Lagi gerang-gerangnya. Nah, gitu. Sekarang juga masih gerang sebenarnya. Gerung. Gerung. Nah, jadi itu ada cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Oleh karena itu, jalinlah ikatan ini ya dengan baik. Sekalipun kadang-kadang dalam hubungan persahabatan itu ada perkara yang kurang menyenangkan ya, dalam pikiran, dalam benak kita, dalam hati kita. Tapi mestinya seusia kita itu tuh sudah dianggap angin lalu saja. Ya. Anggap angin lalu saja. Ya, jangan terlalu terbawa dipikirkan terlalu dalam, ya. Sudahlah, kita sama-sama maklum. Itu yang dimaksudkan Rasul bilang kita harus bisa muasah, bisa membesarkan hubungan baik gitu ya. Sehingga kalau perkara-perkara yang ringan yang kira-kira tidak akan mengganggu hubungan, ya sudah. Ya. Bahkan untuk teman-teman yang pernah menyakiti kita itu, ya, kata Abu Hurairah pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya ya tentang akhlak penduduk surga. Tuh, Abu Hurairah tanya kepada Nabi. Lalu kata Rasulullah, afshu salam wa'amut ta'am wasalul lail wan nasu bin niyam. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ilmu, pengetahuan atau amalan yang bisa mengekalkan kunat hidup di akhirat nanti. Rasul ngasih tahu, yang pertama afshu salam, tebarkan salam. Salam ini cara untuk menjalin silaturahmi. Kalau kita nggak bisa ketemu seperti ini ya, cukup menyampaikan salam saja. Salam, ya. Salam, salam, salam. Gitu. Ya salam. Itu sudah cara untuk menjalin silaturahmi. Kadang-kadang kita dicapin salam nggak cemberut gitu ya. Jangan. Kalau ketemu teman, assalamualaikum, gitu ya, nggak apa-apa. Jawab. Apa? Gak menjawab, kasihan. Kenapa? Berdosa mah enggak, tapi dia tuh akhlak ya. Menjawabnya wajib ya. Ya, cuma mengucapkan juga itu lebih baik lagi. Yang pertama kali mengawali itu dia lebih bagus. Saya ketemu nih, assalamualaikum. Sekalipun mungkin tidak diucapkan, nampak ya, nggak terdengar gitu ya. Tapi assalamualaikum. Kan beda-beda kadang-kadang ya. Tiap daerah beda-beda. Assalamualaikum. Nah, dia. Kita mungkin dari masyarakat di Betawi itu di Jakarta orang kita assalamualaikum. Nah, cukup gitu aja. Bisa juga, iya. Lah saya kadang-kadang sama istri saya ya, malam-malam itu Mas, assalamualaikum. Nah, itu tanda tuh. Tanda malam Senin, malam Jumat. Assalamualaikum. Assalamualaikumnya gimana? Assalamualaikum. Nenek macem-macem. Enggak gitu juga kali. Teman saya ya, kerja di Branwir. Ada yang tinggal Branwir nggak? Branwir ya. Tahu kan tapi Branwir ya? Tahu. Branwir itu ya, tahu ya. Dia cerita, dia bilang itu ada prosedur kalau ada kebakaran tuh ya, kayak di Kampung Duri kemarin tuh ya, itu ada 3 bel ya. Jadi kalau bunyi bel pertama tuh orang harus pakai seragam ya, neng 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 gitu ya, pakai siap-siap tuh, pakai baju semua, kan baju tebal-tebal tuh ya. Kalau bel kedua udah langsung di mobil tuh kan, langsung buru-buru ke mobil, selang pasang tuh. Kalau bel ketiga tempur jalan tuh, iya gitu.
Dia cerita, dia bilang gue sama bini gue praktik begitu itu. Gitu. Iya. Pak Ustadz ngajarin terus. Pengalaman. Oh. Jadi kalau ngomong sama bininya dia bilang bel satu. Udah tahu dia. Kalau tadi pakai baju dia buka baju dia. Pakai kedipan aja udah Pakai, bisa. dia ke orang Branwir kalau Branwir. Bel satu dia bilang, oh, buka baju dah. Bel dua, oh, udah telentang. Bel tiga, main dah. Gak lama bininya ngomong, bel empat. Soalnya bingung, bel empat apaan? Nyiram. Selangnya kurang panjang. Semprotannya kurang kencang. Malum udah tua. Aki-aki tuh ya. Aki-aki. Aki-aki. Cerita orang pulang haji tuh. Bilang, aki-aki sama ini tuh kan. Di Ka'bah tuh kan boleh megang tuh ya. Atau gampang mah di TV ada dokter apa tuh? Ustadz yang suka ngobatin pengobatan alternatif tuh ya. Ustadz apa sih tuh? Ya, dia ada. Dia bilang kalau merasa sakit, tempelkan tangan kanannya di air tipi, ya. Tangan kirinya di bagian yang sakit. Nah, gitu ya. Nah, ini pengen berobat di situ. Tempelin tangannya ke tangan kanan, ke tangan kirinya seperti di pinggang dia. Obatnya sakit pinggang. Lakinya datang lagi, ikut-ikutan berobat dah. Ya, tempel tangan kanannya di tipi, tangan kiri di selangkangan. Kata bininya, Papa ini enggak apa maksud Ustadz itu ya. Ustadz itu hanya menghilangkan rasa sakit, bukan menghidupkan yang mati. Jadi sudah mati nggak bisa. Keterusin. Wah, untung kesinggung, untung. Nah, yang pertama adalah mengucapkan salam. Ya, salam itu penting. Ya, sampaikan salam. Yang kedua, itamut to'am, berbagi makanan. Ya. Berbagi makanan ini adalah cara untuk apa? Mendapatkan akhlak penduduk ahli surga. Ya. Kita semua pada bawa makanan, ada yang bawa bakso, ya, bawa kue, bawa pisang, bawa combro, macam-macam. Itu adalah cara yang memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan apa kehidupan kita di akhirat nanti menjadi baik. Dan yang ketiga, tentu saja sholat malam. Ya, saya berpesan pada diri saya dan kita semua, kalau punya kesempatan waktu, Amin. jangan sampai enggak tuh sholat malam tuh. Ya, malam dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh itu bisa dilakukan sholat malam. Ya. Walaupun belum tidur boleh. Kayak kita dulu sholat tarawih lah. Kan sholat tarawih itu pada dasarnya ada sholat malam. Ya, sholat malam. Mungkin untuk apa? Menyempurnakan syariat memang harus tidur. Ya, harus tidur. Atau apa? Leleran gitu ya. Misalnya gini, nyantai. Nah, kalau kita misalnya pulang ke rumah jam 12 malam, kalau tidur akan bablas, kan nggak mungkin kan kita langsung ya sholat. Cabutin nggak? Cabut. Ya bunyinya. Ya. Aduh, masuk angin juga. Masuk angin. Jadi sholat malam itu ya bukan hanya mendatangkan ganjaran, tapi dia mengangkat derajat kita yang tinggi. Berapa banyak orang-orang sukses berhasil karena sholat malam. Ya. Kalau kita sholat malam itu mendatangkan apa? Energi positif, Aura. aura positif, ya. Bukan aura kasih.
Ya. Sama juga. Sama juga ya. Dulu ada yang pernah belajar fisika kan, ya. Ada namanya fisika kuantum, ya. Tukang jahit bang tuh. Yang zaman ingat-ingat ya. Itu salah satu hukum fisika kuantum itu namanya the law of attractive. Ah, itu bahasa Inggris ketinggian dah. Jangan ya. Bahasa Betawi aja. Betul deh. Itu maksudnya begini. Orang yang berpikiran positif, ya, itu bisa mendatangkan energi positif. Ya. Sebaliknya, orang yang berpikiran negatif akan mendatangkan energi negatif. Teori ini pernah dipraktekkan oleh orang-orang sukses, oleh orang terkenal, ya, seluruh dunia nih Pak. Ya, mereka menyebutkan apa tuh? The rich, ya, growing to rich, ya, untuk jadi orang terkenal, ya. Maka mereka mempraktekkan ini semua. Jadi dalam pikiran kita tuh selalu ada yang baik-baik saja, ya, yang positif lah. Lah Islam mengajarkan lebih dulu daripada fisika kuantum itu. Apa? Dengan sholat malam tadi. Sholat malam itu ya, lengkapi kita. Sholat malam itu bukan kontemplasi ya. Bukan tapa. Ya. Berbeda dengan kontemplasi atau tapa. Sekalipun ada muatannya kita introspeksi. Muhasabah. Ya, mengenang masa lalu waktu kita kecil. Contoh misalnya gitu ya. Kan malaman kita bisa lakukan. Rasanya kok waktu kecil saya tuh badungnya bukan main. Nah, itu ya. Ada yang merasa nih ya. Waktu kecil bukan main badung, kan wah, luar biasa. Nah, zaman jahiliyah. Ya, ketemu teman lama gitu kan. Waduh. Ingat dia nih. Mabok bareng-bareng gitu ya. Dulu ya gitu. Pamer. Gitu. Atau punya kenangan-kenangan yang lama yang membuat kita kemudian ada rasa sesal, ya. Malam-malam itu kita bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cerita pada Allah, sampaikan persoalan-persoalannya. Dulu orang tua saya pernah nanya ke saya, ya. Kamu tahu nggak, dia bilang, apa bagian tubuh yang paling penting? Ya saya cerita, mata, bukan, ya. Mulut, bukan, sampai seluruh anggota tubuh saya ceritakan tuh ya. Yang ya, macam-macam lah. Bukan itu gitu. Kamu tahu nggak, bagian tubuh yang paling penting dan berperan besar adalah bahu, pundak. Kenapa begitu? Karena di pundak itulah setiap orang akan bersandar. Paham nggak? Istrimu akan bersandar di pundakmu, pacarmu akan bersandar di pundakmu. Bersandar di pundakmu. Dia akan mengadukan persoalannya. Dan kamu punya kesempatan untuk membelainya. Nah, itu ya. Membelai pundaknya. Mengasihinya. Mencintainya. Dan menyayanginya. Kira-kira yang bersandar kan pundak saya nih? Pundak. Penting, Pak. Ya, dia bisa bersandar di pundak kita. Bahkan beban-beban berat pun mesti disimbolkan dengan pundak. Menanggung beban rumah tangga itu di pundak. Itu ya. Sehingga itulah bagian penting daripada kehidupan kita. Sehingga kamu bisa bukan cuma menerima keluhan istrimu, tapi juga kamu bisa mencurahkan kasih sayangmu. Bahkan bisa memaafkan orang-orang yang pernah membencimu dan memarahimu. Nah, ini kata Rasulullah dalam hidup ini, kalau kita datang perasaan baper, ya, harus ajarkan kepada kita. Silman qata'aka wa tu'fi man dhalamaka wa tu'ti man haramaka. Kalau ada orang misalnya tersinggung karena disakiti itu ya, atau karena mungkin diejek ya, dikritik tuh, ya, kata Rasulullah, wa tu'fi man dhalamaka, maafkan dia. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita tuh, ya, ngejek, menghina, ngeritik, nyindir-nyindir tuh ya. Nyindir, ya. Maafkan dia, ya. Wa fi man zalamaka. Kita disuruh maafkan. Yang kedua, ya,
kalau ada orang yang misalnya pelit, nggak suka ngasih tuh ya pelit, pelit. Terus bilang gini, bakhil tuh ya apa? Kikil ya, beri dia ya. Kalau dia misalnya jarang suka memberi itu, kasih dia. Nah, dan yang ketiga, orang yang suka mutusin silaturahmi, nggak mau datang, ya, nggak mau datang, ya, apa? Atau enggak, dia nggak mau menjalin hubungan, gitu ya, nggak mau berkomunikasi. Kita boleh bersilaturahim, ya. Silman koto angka, hubungkan. Mungkin ada yang kenal di antara kita. Coba kita datengin ke rumahnya, ya, ya kayak Jija, ya. Boleh datengin ke rumahnya, ya, silman koto angka, yang membutuhkan silaturahmi dengan kita, datengin dia. Kenapa? Mana tahu kalau kita datengin, dia teringat kembali. Oh iya ya, saya dulu pernah marahan dengan dia. Ya. Atau gini, yuk kita silaturahmi ramai-ramai ke tempat dia. Ke rumahnya dia, apalagi kalau dia sedang sakit misalnya, kita datang. Kalau ada waktu, kelonggaran kesempatan, datengin dia. Oh gitu? Boleh, bagus. Jadi kita datang sana. Lah, Aziza ya? Kayaknya banyak deh yang di grup kita yang belum kita datengin ya. Ya, datengin tuh. Yang di Perumnas ya. Dulu ada siapa? Hah? Ya, lihat si Meti kan, Meti ya? Oh, bukan itu dia di. Nggak mau, datengin ke rumahnya. Nggak mau. Apa? Oh gitu, ya Meti. Ya, boleh nggak apa-apa datengin sama perempuan gitu ya. Oh gitu. Bawa brownies. Bawa brownies nggak apa. Nah itu jadi kita harus jalin kembali, ya, ikatan kebersamaan ini kita harus bangun. Agar apa? Agar kita memiliki ikatan emosional semakin besar, ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis diskusinya, wajabat mahabbati, Allah nih mewajibkan pada dirinya memberikan sesuatu kepada orang-orang yang dicintainya, ya. Siapa yang dicintai oleh Allah itu? Dia ada 3 tuh, ya. Yang pertama, ya, lil mutahabbina, orang-orang yang saling mengasihi, ya, saling mengasihi di antara kita, itu Allah sayangi, Pak. Saling menyayangi di antara kita, Allah sayangi. Yang kedua, lil mutajallisin, orang yang suka kumpul-kumpul, nih bareng-bareng nih, tapi kumpul-kumpulnya baik, jadi jangan negatif, kumpul-kumpul baik karena ada pengajian, ya, ada sholawatan, ya, ada bagi-bagi kue. Itu lil mutajalisin, ya. Yang ketiga, lil mutabazzilin, orang-orang yang mau berkurban, bukan kurban hewan, berkorban waktu, berkorban tenaga, korban perasaan, itu penting. Ya, coba kita tengok sekarang orang pada acuh, masa bodoh saja. Tapi kita, ya, yang jumlahnya sedikit ini masih menyempatkan waktu, ya, masih mau berkumpul. Ini yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kasihan saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang kemudian dia terbawa perasaannya. Mungkin karena kehidupannya punya keterbatasan, dia jadi perasaan nggak enak, ya. Baper, ya. Baper. Saya mah gengsi, malu, nggak enak ketemu teman-teman. Ya. Ya perasaan, ya. Ambekan boleh lah gitu. Apa? Ambekan. Boleh, gitulah. Ya. Ada yang pernah tinggal di Persima nggak? Tuh, ngapal tuh. Persima lapangan bola. Saya dulu kan kuliah di biologi ya. Biologi sekuliah. Ada belajar biologi kan? Ada namanya tuh, tanaman itu dibagi 2 tuh. Satu berbiji ganda, satu berbiji tunggal. Ya, dikotil berbiji ganda. Monokotil, apa?
Iya. TTS masih suka. Kalau yang berbiji ganda itu akarnya akar tunggang. Ya, betul ya? Itu dia nanti bawah kan. Kalau berbiji tunggal itu akar serabut. Nah, di Persima ada yang meninggal. Anak remaja tuh. Sepasang remaja. Meninggal, bunuh diri tuh, ya. Nyanyiin dong. Ini kisah nyata nih. Kisah nyata. Iya, cerita dengarnya aja dulu. Meninggal, tengkurap, telanjang. Wah. Iya, sepasang remaja itu. Telanjang. Langsung melek nih, langsung melek ini. Dua-duanya meninggal. Mungkin udah lama, udah seminggu tuh ya. Itu orang-orang nyabut itu nggak bisa, Pak. Udah berakar. Ini tengkurap, tengkurap. Itu tahu ya. Yang paling susah ngangkat yang perempuan, karena akar serabut. Jangan baperan. Ini baperan. Jangan baperan bener ya. Ini baru baper. Biar nggak ngantuk. Udah jam-jam ngantuk ya. Ustaz, lanjutin dah. Biar yang ibu-ibu ngerti tuh. Itu Sen. Ini lagi tahu ya. Saya teruskan ya. Dikit lagi nih. Belum sejam nih. Bedug ya. Free time. SMP paling galak. Lah, suasana baperan itu kadang-kadang membuat kita nggak bersemangat untuk beribadah. Ya. Perasaan nggak enak banget gue dulu. Akhirnya sholat sunnah nggak ke gerja, nggak ke garap. Yang biasa sholat duha jadi enggak. Ya. Yang biasa sholat witir jadi enggak. Yang biasa sholat taubat jadi enggak. Puasa hari ini batal nih. Puasa dari ini batal. Ada puasa nih, Pak. Gitu ya. Lah, memang kehidupan itu bisa mendistorsi keimanan. Ketinggian mendistorsi ya. Menggerus tuh enggak? Mengulak. Jadi keimanan kita itu bisa tergerus, ya. Berkurang, menurun. Ya. Iman kita bisa terkikis, ya. Karena apa? Karena sikap baper tadi, ya, gampang tersinggung, terbawa perasaan, sehingga keimanan kita berkurang. Memang iman itu dia yazidu wa yanqus, ya. Dia bisa naik dan bisa turun. Kayak apa? Kayak pantai, kayak lautan, ya bisa pasang, bisa surut. Ya. Kayak jenggot, bisa tumbuh, bisa berkurang dia. Tidak langsung. Gitu. Lah, karena baper tadi, di saat iman kita turun tuh, kita memerlukan sesuatu yang bisa membangkitkan kembali gairah syahwat iman. Loh. Saat iman kan harus ada usaha untuk membangkitkan kembali keimanan tadi. Makanya jangan baper tuh. Lah, apa dantan pertama? Yang pertama adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita bertambah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dzar itu ya, kullukum dhalun. Kalian itu adalah orang-orang yang bukan sesat lah, tertinggal, berkurang keimanannya itu ya. Illa man hadaitum, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah gitu. Maka itu fastahdun ahdukum, mintalah hidayah kepadaku. Jadi pada saat kita baper, nggak enak badan, nggak enak perasaan tuh, minta pada Allah untuk diberikan petunjuk. Petunjuk ya. Fastahduni. Apa artinya? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini penting ya, karena dia memudahkan kita menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja, pokoknya doa apa aja yang Anda hafal itu boleh. Ya. Doanya doa apa yang hafal. Itu baca. Enggak usah bahasa Indonesia aja, ya. Kayak misalnya doa kita mau makan. Ya. Baca doa makan.
Ya itu dulu teman saya dia cerita, nah gitu, anaknya tuh kan gitu ya, diajarin sama orang tuanya. Saya kan ngajar di TK dia. Saya bilang, kamu yang bisa baca doa apa aja? Bisa, Ustaz. Coba doa makan. Nah, dia tadi tuh, gimana baca? Oh, saya tanya murid saya, itu bisa. Iya, soalnya Ustaz, mama saya nulis di kertas, ditempeli di meja makan. Gitu ya. Jadi tiap mau makan baca doa itu. Oh iya, bagus dia bilang. Terus kalau doa masuk WC gimana? Allahumma ini minal hubusi wal hobaisi. Dia jawab begitu, bilang, kok kamu bisa? Ya soalnya di toilet itu dipasang, ditempel gitu ya. Nah, di pintu tuh ya. Terus kalau doa mau tidur gimana? Dia jawab tuh. Dia bilang, iya, dia jawabnya gini. Allahumma jannibna wajabna syaitan. Tuh. Iya. Kok kamu apa? Ditempel di tempat tidur. Ditempel di tempat tidur, Pak Ustadz. Oh gitu ya. Iya, bapak saya tiap malam baca itu. Bapak. Jadi doa ini penting ya, kita harus baca doa. Setiap kesempatan kita disuruh untuk berdoa. Ya, di antara doa kapan, Bang? Salat. Ya, salat adalah doa, ya. As-salatu li zikri, ya. Laksanakan salat karena itu merupakan zikir, doa, ya. Dulu waktu kecil tuh di Gang Jambelang, ya, guru saya Wan Hasan tuh, ya, dia bilang, "Mana shalah?" Apa arti shalah? As-salatu ad-doa. Nah, salat adalah doa. Jadi kalau kita sholat itu adalah doa. Sehingga bacaan dalam sholat itu semuanya doa. Di antara doa yang sangat penting di dalam sholat adalah doa ketika duduk di antara dua sujud. Ya, coba bayangkan. Sujud itu adalah rukun yang paling penting. Dan di sana ada duduk yang diisinya doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Ada 8 permintaan kita, ya, doa yang dipraktekkan pada waktu duduk di antara dua sujud. Nggak usah dikabulkan semualah. 4 saja kalau Allah kabulkan itu, wah luar biasa. Kita selamat ya di dunia dan akhirat, Pak. Nggak usah 8-8-nya sih. 4 saja itu, bahkan 3 kalau Allah kabulkan di antara doa itu, udah luar biasa. Mabrur. Ya, oleh karena itu, kalau misalnya kita kesulitan di dalam berdoa, baca saja doa ketika duduk di antara dua sujud. Kapan itu? Menjelang tidur atau di saat kita liliran tidur tuh, kita tidur nih. Ngendusin, ya. Baca doa itu, ya, cuma awali dengan tahlil dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata. Tutup dengan Rabbighfirli. Enggak usah pakai wudhu, enggak usah berdiri, enggak usah bangun. Pokoknya sambil tiduran aja. Itu adalah waktu yang mustajabah, ya. Waktu yang makbul. Kalau misalnya Anda nggak percaya, coba nanti malam bangun, ya, pada waktu liliran itu baca doa itu, ya, setiap malam tuh, setiap kali liliran, insya Allah, ya, itu doa yang mustajabah. Iya, polisi ya. Jadi kembali lagi, bagaimana kita bisa menghindari perasaan-perasaan yang kira-kira kurang nyaman, ya. Oleh karena itu kita harus tanamkan pada diri kita energi positif tadi. Dengan apa? Dengan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik sangka dengan Allah, ya, rasanya nggak ada sih perasaan tidak enak. Mesti selalu akan memberikan yang terbaik. Sekalipun mungkin perasaan saya nggak enak deh, merasa tersakiti. Tapi kan kita berbaik sangka dengan Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik.
Oleh karena itu kita kumpul di sini, jangan berpikir berhenti cuma di sini saja. Mesti Allah akan tunjukkan jalan berikutnya yang jauh lebih baik dari cuma sekedar kumpul-kumpul saja. Kapan itu waktunya? Insya Allah pertemuan kita yang akan datang, Allah akan berikan satu kejutan-kejutan baru. Itu yang kata Rasulullah SAW, walladzina jahadu fina lana dianum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh beneran, ya, silaturahmi dalam rangka keimanan, ya, didasari keimanan, maka Allah akan tunjukkan acara kegiatan berikutnya yang jauh lebih baik. Amin. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila habibina wa syafiina karamin maulana, khususan alumni SMA Negeri 32 angkatan tahun 75. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatin wa rasulil ajmain. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijaka khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Allahumma ij'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafurruqna min tafurruq ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk TV, ngomong. Aku Masuk TV. nambahin apa? Tahu ya kesan-kesannya. Ayo, enggak ada India ya. Udah biasa. Iya, udahlah gitu aja sama. Pesan-pesannya senang lah katanya kalau kumpul bareng-bareng. Bareng-bareng. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah hadir menyempatkan diri ke rumah sahabat kita Bu Yani. Alhamdulillah sebuah berkah. Amin. Amin. Anu. Jangan. Cukup. Aratul baik. Cukup. Ya, jadi ada itu Fahmi katanya bicara. Mungkin saya mau cerita aja, kalau saya mau cerita boleh nggak? Boleh. Masuk Iya, TV, Kak, ya. masuk TV. Saya mau cerita preman insaf. Iya, preman insaf nih, ya kan? Hadiah lagi nggak? jangan ya. Jadi ini ada preman insaf. Di rumahnya dia nggak biasa sholat, atau ayo kita sholat sama keluarganya kan. Wah, anaknya udah seneng kan ya. Anaknya, istrinya ngelihat suaminya, bapaknya gitu, dia seneng ya kan. Oh, sholat maghrib kan. Jadi imam dia, bapak jadi imam nih. Wah, kata preman nih. Jadi imam dia. Udah baca usoli gitu kan, baca surat dia. Baca suratnya inna a'tainakal kausar gitu ya. Dia baca inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna lupa dia. Inna dari belakang anaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Terima kasih. Dapat jombro. Ini pengalaman pribadi.
Pak Lorjoni, masuk TV, masuk TV, masuk TV. Nggak punya bahan cerita ini. Mas berita. Nyanyi nggak Pak? Hah? Apa aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini teman-teman kita ada nama baru nih, makanya Ahmad Fahmi Bagio juga alhamdulillah udah hadir. Yang lain-lain makanya kompak nih, apalagi ibu-ibu kompak bener dah. Ngelihatnya dia lagi kompak. Enggak, mudah-mudahan lebih kompak lagi. Kita bisa silaturahmi lagi. Saya dari Depok dan istilahnya demi silaturahmi saya tetap insya Allah tetap hadir apapun ya. Gimana keadaannya tetap hadir. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan lah kita semua sehat. Amin. Bisa berkumpul. Saya juga nggak bisa punya ceritanya Pak SMP dulu Pak. Kalau Pak mah ingat masuk pramuka bareng sama saya. Iya dulu kan. Iya paling ini nih si BK Bang Kancil main basket mulu. Tiap pagi main basket, nggak lihat main basket. Yang lain lupa. Waduh bingung dah. Jadi kalau mau cerita juga nggak enak jadi nggak lupa mah. Cuman itu aja Pak Ketua. Itu. Ayo makasih. Salam. Ya udah kalau gitu ntar share aja, geser. Udah. Bang Uung. Ini aja saya sih. Duduk dekat ibu. Sini deket ibu-ibu. Nah, sini kayak. Hah? Duduk. Aduh. Banyak peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya terima kasih dengan Ibu Yani Dewi. Ini sebetulnya kawan kecil. Sekarang, wow, itu jelas sekali. Waktu kecil. Pokoknya pertemuan ini SMP 32775 top. Markoto. Top Markoto. 75 dan 76. Semoga naik berikutnya lebih hebat. Kalau perlu nyewa villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja dah, masih berdiri. Pak Ruslan dulu satu lagi. Beka belum ngomong Beka. Oh iya Beka. Beka, sepatah dua patah Beka. Beka bilang udah lapar katanya. Teh Unung kalau Teh Unung mau ngomong. Ayo Teh Unung mau ngomong. Tapi sahur. Atau nanti setelah zuhur lanjut aja. Iya gitu. Ya. Iya udah mau sholat. Iya udah mau sholat. Tadi udah kasih terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah partisipasi di acara kali ini. Nanti kita bicarakan masalah yang rencana untuk ke Bandung setelah libur dan makan. Kita makan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Serah mau anaknya gimana? Enggak lagi sholat ya. Makan apa? Ya kan maksudnya bapak-bapak nggak perlu jamaah kan di masjid. Kita makan dulu aja deh. Nah, jadi oke. Kalau lagi makan kan ingat sholat. Ya, jadi nggak perlu jamaah di masjid kan? Maksudnya nggak perlu bareng-bareng orang-orang kan? Nanti Nggak usah. Ya, sendiri aja ke masjid nggak apa-apa kan? Berani kan? Makanya tadi kan ribut. Kalau nggak berani danterin nama unung. Tadi aku udah dikasih. Sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maminya.